Di tengah maraknya perkembangan teknologi dan maraknya persebaran arus informasi di era digital ini, budaya seakan ikut tergerus oleh perkembangan zaman. Tidak dapat dipungkiri berapa banyak budaya yang dimiliki oleh negara kita yang kaya ini, seperti tarian tradisional, adat istiadat, bangunan, bahasa, dan masih banyak lagi. Di tengah derasnya arus informasi dan kecanggihan teknologi, kalian ngerasa gak sih kalau budaya semakin kesini semakin tenggelam? Justru ini saatnya bagi kita generasi muda untuk membangkitkan lagi rasa cinta kepada tanah air. Lewat apa? Lewat seni, lewat bahasa, dan lewat kesadaran sosial yang dibungkus dengan kreativitas. Buktikan kalau kita bisa keren tanpa ninggalin akar. Karena budaya itu bukan nostalgia, tapi identitas. Oke, sebenarnya tidak dari upacara bendera saja ya, tapi ya bisa dari dengan menjaga budaya dan bisa juga kayak membeli produk-produk lokal. Menurut saya sih nggak harus kayak gitu. Kita lewat melestarikan budaya aja itu udah bisa disebut sebagai bentuk cinta tanah air ya. Menurutku sih nggak mesti lewat upacara ya. Hal kecil kayak bikin konten di sosial media itu juga bisa. Terus kita kayak ikut gerakan sosial yang menjaga budaya lokal, itu juga termasuk bentuk cinta tanah air. Menurut aku semua hal yang namanya sendiri, mulai dari upacara tadi, sama hormat bendera kita tadi, sama menjaga budaya kita, melestarikan budaya kita, sama bangga budaya kita sendiri, itu termasuk cinta tanah air. Kan cinta tanah air itu kan cuma satu aspek doang, tapi banyak hal gitu. Nggak harus selalu upacara bendera atau kegiatan seremonial lainnya, tapi dari hal-hal kecil kayak menjaga atau melestarikan budaya, entah kita menarikan daerah, menyanyikan lagu daerah, terus berbicara bahasa daerah. Kalau menurut aku sih cinta tanah air gak harus melulu soal upacara dan bendera. Itu penting juga sih, tapi ada banyak cara lain buat nunjukin cinta ke negara. Kayak lestarikan budaya, pakai produk lokal, atau sekedar ngomong pakai bahasa Indonesia yang baik. Cinta tanah air itu luas, upacara dan bendera memang sudah penting, tapi nggak berhenti di situ. Menjaga budaya pakai produk lokal, bahkan sekedar nggak nyampah aja itu, nggak nyampah semuanya itu juga bentuk cinta tanah air. Ya, untuk kalau konten-konten kayak gitu ya sebenarnya iya sih, karena kita melihat bahwa orang lain tuh mencintai tanah air juga. Kita dapat melihat kayak budaya-budaya lokal juga gitu kan. Ya contohnya tuh saya pernah lihat konten viral seperti nonton ini ya, orang vlogging ke Bali untuk melihat tari kecak. Itu tuh udah termasuk sebagai mencintai tanah air. Pernah sih kayak lihat konten kreator lokal yang memperkenalkan budaya kita, lalu mengeksplor lagi budaya kita. Itu juga bisa disebut sebagai cinta tanah air lewat mengapresiasi budaya kita. Pernah aku liatnya tuh di TikTok. Jadi mereka kan nari tarian tradisional tapi udah dimodifikasi gitu. Menurutku itu merupakan bentuk cinta tanah air juga sih, karena kan mereka memperkenalkan budaya ke banyak orang, tapi caranya itu kreatif gitu dan relevan dengan zaman sekarang. Iya, udah pasti. Karena kita itu, menurut aku ya, dari sudut pandang aku, kita tuh pengen nunjukin ke orang lain kalau kita tuh punya budaya yang beragam gitu. Kan kita ngevideoin budaya itu, terus viral kan. Abis orang lain, wih, ini Indonesia punya budaya yang keren banget, beragam banget lagi. Saya sering banget sih nonton konten-konten budaya lokal yang viral gitu. Jadi di dalam konten tersebut terdapat pengenalan tari tradisional, kuliner khas daerah, atau cerita rakyat, atau permainan dan bahasa daerah juga ya. Menurut aku itu bentuk cinta tanah air juga, karena ngebantu ngenalin budaya kita ke lebih banyak orang, apalagi kalau sampai dikenal di luar negeri.
Aku pernah banget misalnya ada video tarian kita yang jadi trending atau makanan yang dikemas modern. Itu bentuk cinta tanah air yang relevan. Ya ngapain malu sebenarnya, kan ya budaya kita gitu kan, masa malu sama bahasa daerah sendiri. Ya bahasa daerah tuh emang sudah kewajiban ya sebagai jadi apa namanya dari daerah masing-masing gitu kan. Dan apabila batik itu udah emang kewajiban bagi Indonesia. Tentu dong, kalau kita malu kan gimana kita bisa punya rasa bangga terhadap budaya sendiri. Kalau kita nggak bangga, gimana kita mau cinta sama budaya sendiri? Sejauh ini aku belum nemu anak muda yang malu pakai batik gitu. Malah sekarang mereka kayak bangga nggak sih? Contohnya kayak pas acara Hari Kartini tuh, waktu itu kan kayak banyak banget yang pakai batik. Terus kalau misalnya bahasa daerah itu tuh kalau misalnya dari kecil kita nggak pakai bahasa daerah itu susah banget buat dipelajarin. Jadi harusnya lebih diterapkan lagi hal tersebut biar kita tuh tetap kenal dengan akar budaya kita. Enggak sih, enggak juga sih. Aduh, aku nggak tahu sih perspektif dari mana, cuman banyak teman-teman aku yang justru bangga gitu pakai bahasa daerah, apalagi pakai batik. Batik kan udah pakaian formal wajib di mana-mana gitu. Kayaknya nggak ada yang malu pakai gituan. Bener banget. Saya pribadi juga sebagai generasi muda, saya juga sudah mulai merasakan bahwa anak-anak muda sekarang sudah mulai malu menggunakan bahasa daerah masing-masing atau memakai batik. Padahal menurut saya bahasa daerah dan batik merupakan identitas unik Indonesia gitu, yang dimana seharusnya hal tersebut tetap dilestarikan, bukan dihilangkan, karena itu merupakan salah satu warisan budaya yang seharusnya kita jaga. Iya, jelas. Cinta tanah air itu salah satunya ya bangga sama budaya sendiri. Nggak harus tiap hari juga sih, tapi minimal kita nggak minder lah pakai batik atau ngomong bahasa daerah. Justru itu yang bikin kita beda dan unik dibanding negara lain. Justru iya, kalau kita nggak bangga sebenarnya budaya itu identitas. Bangga pakai batik, ngomong bahasa daerah, kita bangga. Cinta tanah air itu bukan hanya soal negara, tapi juga soal makan dari asal-usul. Ya, saya memilih seni. Nah, karena menurut saya tuh seni itu yang paling gampang dimengerti, karena bisa macam-macam tuh, dapat kayak lukisan, dapat kayak tarian, musik bahkan, ya kan. Nah, itu hal yang termasuk universal gitu bagi semua bahasa gitu kan. Jadi kayak mau kayak gerak-gerak atau gambar gitu, semuanya pada bisa mengerti bahwa itu kayak seni itu bahasanya universal. Jadi semuanya dapat mengerti ya. Kayaknya sih yang paling umum sama paling mudah digunakan ya seni. Karena dari seni itu universal banget dan banyak juga hal yang bisa kita eksplor dari budaya kita, apalagi dari seninya. Dan itu merupakan poin penting buat budaya kita. Aku bakal pilih aksi sosial. Karena Indonesia itu lagi butuh itu sekarang. Dan aku punya idealisme di satu jurusan di UI. Dan aku itu pengen ngebantu orang dengan idealisme aku dan dengan pelajaran dari jurusan itu gitu. Mungkin aku pilih lewat bahasa, karena lewat bahasa kita bisa nyambungin banyak hal, budaya, cerita rakyat, bahkan nilai-nilai lokal. Relevan gak relevan sih di situasi sekarang kayak masih relevan, cukup relevan walaupun berbagai kabar buruk menerpa tanah air kita, tetapi ya kita harus bangga juga terhadap tanah air kita sendiri supaya kita nggak goyah dan tanah air kita nggak bubar sih. Sangat relevan karena di tengah polemis yang sekarang itu yang mulai dari politik dan lain-lain itu tuh sangat penting karena pemerintah aja banyak yang kagak cinta sama tanah air kita sendiri, masa kita nggak cinta sih sama tanah air gitu dong? Ya nggak sih? Kita itu benar-benar butuh loh cinta tanah air di sekarang. Menurut aku sih begitu ya. Menurut aku sih masih banget ya, justru sekarang tantangannya beda. Gak harus yang kaku atau formal, yang penting niatnya benar dan bisa bikin Indonesia makin maju. Akhir-akhir ini kita ngelihat banyak berita yang memberitakan peperangan, konflik, perpecahan yang merusak arti rumah dan kebersamaan.
Di tengah dunia yang penuh gejolak dan terancam runtuh, kita masih bisa memilih untuk berdiri dan menjaga apa yang kita punya. Jadi, menurut kamu, apakah mencintai tanah air itu masih perlu?